Oke.
Oh, kan jadwalnya kan beliau sendiri yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Azaki telah berhadir dan menyediakan meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada kita pada kuliah pakar kali ini. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah bergabung pada kuliah pakar hari ini. Kuliah pakar hari ini kita lakukan dengan topik screening colorectal cancer pada pasien dengan curiga keganasan kolorektal. Baik, sebelum kita mulai, saya minta tolong satu orang membacakan doa dari PPDS. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter untuk membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya mungkin langsung saja biar banyak waktu nanti untuk kita diskusi. Saya persilakan kepada guru kita, Dr. Azaki Abu Bakar, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi, FINASIP, untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang topik screening colorectal cancer. Terima kasih sebelumnya Dok, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Sarafid Dausa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali tentu kita panjatkan syukur kepada Allah SWT, Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, keberkahan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita terus bisa menjalani hidup dengan baik, dan juga tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, Rasul yang terus menjadi suri tauladan dan menjadi role model kita dalam berperilaku
dan juga dalam berkata-kata ataupun berbuat untuk lebih baik dari hari ke hari. Pertama sekali tentu terima kasih kepada moderator Dr. Sarah Firdausa, SPPD, atas waktu dan kesempatannya. Dan juga di sini saya lihat ada berhadir Prof. Kurnia Fitri Jamil yang siang-siang masih ikut sama kita, alhamdulillah. Dan tentunya kepada Papda, PPDS, ya, yang memang membuat atau mengadakan berkala untuk kuliah pakar, sharing lah sebenarnya ya, sharing, kita berbagi, dan juga kepada para dokter muda ya yang juga bergabung pada hari ini. Dan mungkin ada teman-teman senior yang baru bergabung, yang sama-sama kita nanti coba diskusi ataupun sharing terkait dengan CRC screening, colorectal cancer screening. Sebelum saya mulai dengan slide, kenapa saya tampilkan atau presentasikan tentang CRC screening, kita mungkin selama ini lebih menerima pasien-pasien yang sudah confirm atau sudah ada keluhan. Tapi terkadang kita mungkin sedikit melupakan bahwa prevention itu lebih baik daripada pengobatan. Makanya screening harus kita lakukan. Baik, coba saya screen sharing ya. Izin share, Dr. Sarah. Ada sudah kelihatan ini slide-nya? Sudah, dokter. Tapi belum ya. Ya, baik. Ya, ini sudah kelihatan ya? Sudah dokter. Jelas ya? Ya, baik. Sorry. Baik, ya saya mulai slide pertama. Jadi kita akan membicarakan bagaimana program screening terhadap kasus colorectal cancer, strateginya dan peluang, terutama pada populasi yang berisiko tinggi. Untuk di awal, di pendahuluan, kita bicara dulu bahwa ternyata CRC ataupun kanker kolorektal ini adalah penyebab ketiga kematian akibat kanker di seluruh dunia. Lebih kurang 1,2 juta orang menderita kanker kolorektal, itu yang confirm, itu pun di 2015. Tapi kalau jadi yang terbaru lagi mungkin sudah lebih dari itu, karena terkadang ada data-data yang memang belum diungkapkan. Dan mortalitasnya lebih kurang 600.000 kasus, ya, itu per tahun. Tapi ini juga salah satu fenomena gunung es, terlihatnya mungkin tidak seberapa banyak, tapi mungkin kalau di real, di lapangan lebih banyak dari itu. Di Indonesia sendiri ada pergeseran dari umur kejadian. Ya. Dulu kita berpikir bahwa kalau kanker itu di atas 50, 60, seperti itu. Tapi di Indonesia sudah kurang dari 40 tahun sekarang penderitanya, lebih kurang 35,26%. Saya sendiri pernah mendapatkan umur 19 ataupun 21 tahun sudah menderita kanker kolorektal. Ya. Nah, bagaimana dengan Aceh? Aceh sendiri kita punya data, memang terakhir 2015, 6 tahun yang lalu, mungkin kita perlu update dengan data terbaru bahwa dari sekian banyak keganasan dari instalasi endoskopi yang kita lakukan, endoskopi atas maupun kolonoskopi ataupun GI, lower GI, kita lihat bahwa ternyata ada beberapa kanker yang terjadi ya dari sisi hepatobiliar, kolangiokarsinoma, atau CA ampula vatri, kemudian CA kaput pankreas, dan bahkan hepatoma. Ternyata yang paling banyak adalah CA kolorektal. Itu menempati kasus tertinggi di kita di periode Januari 2011 sampai 2015, sampai 46,36%. Jadi lebih kurang hampir 50% dari kasus kanker di rumah sakit umum dari berbagai daerah. Ya,
Rata-ratanya 53 tahun, ya. Memang lebih tua dibandingkan yang kasus di Indonesia secara umum. Tapi kalau kita lihat personal, ada yang lebih muda sekarang dan cenderung ditemukan pada laki-laki dibanding pada wanita. Nah, ini adalah salah satu penyebab ataupun patofisiologi dari terjadinya kanker kolorektal, yaitu terkait dengan diet yang mengandung serat. Kita tahu bahwa ada namanya fermentasi mikrobial, ya. Mungkin juga ada beberapa penelitian dari kita ataupun di dunia yang menerangkan tentang SCFA atau short chain fatty acid. Salah satunya adalah butiran, ya, di mana itu akan mempengaruhi proliferasi dari sel epitel, kemudian bagaimana kerapatan dari junction ataupun antar sel tersebut, dan juga bagaimana lapisan dari mukosa. Dan ini kalau sudah terjadi ketidakseimbangan ataupun ada gangguan, akan merubah integritas barrier dari epitel dan juga berkait dengan inflamasi. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus, akan terjadi proliferasi dari sel tumor dan juga permeabilitas dari intestinal. Dan ini semua akan menyebabkan perubahan atau adanya metaplasia bahkan sampai ke colorectal cancer. Nah, kalau kita bicara CRC sendiri, dia yang terbanyak adalah sporadik average risk. Jadi sporadik itu maksudnya apa? Dia memang timbul sendiri, ya. Hampir 80% sporadik, ditemukan seketika gitu. Di screening atau ada keluhan, diperiksa ternyata ada CRC. Itu 80%. Kemudian diikuti oleh pasien-pasien yang ada memiliki riwayat keluarga terkait dengan kanker kolorektal. Itu sampai 15%, 10-15%. Dan seterusnya adalah hereditary non-polyposis. Ada pasien-pasien yang tidak melalui polip atau polipnya tidak banyak atau hanya tunggal dia, sampai 5%. Ada juga yang memang berkait dengan poliposis. Jadi polipnya itu banyak, multiple, lebih dari satu, FAP. Jadi kalau kita lihat dari kolonoskopi misalnya, itu polipnya tidak hanya satu mungkin direktum, tapi bisa di sepanjang usus besar dari cecum, kolon ascendent, kolon transversum, kolon ascendent, rektum, bahkan sampai menuju ke sebelum anokutal junction. Nah, yang lainnya adalah yang kasus-kasus yang jarang. Ada satu yang dikatakan ada Lynch syndrome. Lynch syndrome itu dikatakan dia bisa terkena CRC walaupun family history-nya tidak ada untuk CRC. Tapi dari keluarga dikatakan ada kanker lain sebagai penyebab. Sebagai contoh, ada mungkin di ibu atau nenek atau kakeknya ada kanker payudara ataupun kanker prostat. Nah, di level di bawahnya bisa jadi bukan kanker payudara ataupun kanker prostat, tapi kanker kolorektal, Lynch syndrome, ya. Nah, ini dilihat bahwa ternyata dari 90%, ya, itu ditemukan 1 dari 3 itu ada kanker kolorektal, tapi dia tidak diperiksakan, ya, antara umur 50 sampai 75 tahun, ya. Kemudian lagi 1 dari 10 pasien kita ketika kita menggunakan diagnostik yang non-invasif ditemukan prediksi bahwa dia ada CA kolorektal atau CRC, ya. Dan lebih 50% diduga atau diprediksi diperkirakan meninggal gara-gara CRC ini. Nah, makanya kita harus berpikir bahwa screening ataupun penapisan pasien-pasien yang terutama risiko tinggi harus dilakukan pemeriksaan, baik itu yang invasif maupun yang non-invasif, yang memang bisa dilakukan di populasi. Kemudian lagi ada satu kepustakaan mengatakan di US Public Health Service Screening Recommendation dikatakan bahwa apabila ada orang dewasa berumur 50 sampai 75 tahun sebaiknya di screening dengan FOBT ataupun FIT.
ini memang based on stool ya. This stool based test ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di belakang bagaimana prosedurnya, bagaimana kita mau menilainya. Dan kita juga bisa gunakan flexible sigmoidoscopy. Jadi kita boleh bilang kolonoskopi pendek. Jadi hanya ke rektosigmoid saja skop itu dimasukkan, atau bahkan kolonoskopi sampai ke ileum terminal, cecum ileum terminal, ileocecal valve ya. Nah, semua sepakat bahwa pencegahan CRC adalah hal yang penting, hal primer, supaya tidak terjadi advance ataupun perkembangan CRC menjadi lebih lanjut. Nah, ini kalau kita boleh lihat ada perubahan dari mukosa yang normal sampai menjadi mukosa yang berlanjut atau berdegenerasi maligna sampai ke metastase atau penyebaran. Ini terlihat bahwa kita tahu bahwa ada 4 lapisan dari kolon itu, dari mukosa, submukosa, mus fluoris propria, dan sampai serosa. Ya, ini menjelaskan di mana fungsi dari atau perubahan hanya mukosa saja, atau memang dia sudah ke atau sudah melibatkan dari lymph node atau getah bening. Ya, ini nanti menjelaskan kapan dia memang masih normal, kapan dia early stage adenoma, mungkin masih bentuk polip, adenoma polip, atau memang sudah advance, invasif, bahkan sampai ke metastase. Sini kita lihat bahwa kalau early stage, dia masih hanya berbentuk polip biasa saja. Ya, polip biasa saja, dia hanya di permukaan di mukosa. Tapi ketika dia memang bisa berkembang, dia bisa sampai ke submukosa. Ya. Nah, kalau dia sudah advance, dia akan mengalami metaplasia, berubah dia. Kalau kita biopsi akan terlihat adanya perubahan, ada sel-sel atipik ataupun yang berdiferensiasi, baik itu diferensiasinya mild maupun yang severe. Ya. Bahkan kalau kita lihat ada invasif, cancer itu bisa melewati sampai ke serosa, dan sel-sel kankernya itu bisa menyebar lewat limfonodi sampai ke organ-organ yang lain. Bisa ke liver, bisa ke paru, bahkan bisa ke tulang. Seperti itu. Nah, dibutuhkan berapa lama sehingga dari polip bisa menjadi kanker kolorektal? 10 sampai 15 tahun. Itu waktu yang panjang. Makanya kita butuh betul-betul fokus untuk bisa men-screening dengan baik. Nah, ini ada satu istilah namanya adenoma detection rate, ADR, dan resiko terjadinya kanker. Itu ada beberapa kuintil, ya. Ini ada penemuannya, kuintil 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata kita lihat bahwa kalau di kuintil 1 atau dia di permulaan dari polip yang ditemukan itu ADR-nya kurang dari 20%, ya. Jadi ketika diperiksa hanya 20% yang memang mengarah ke CRC. Tapi kalau dia sudah lanjut, dia bisa menjadi 33%. Makanya ADR ini harus betul-betul kita lakukan. Semakin dini kita bisa screening, semakin dini kita bisa diagnosis. Bisa jadi yang polip yang memang mungkin masih bentuk inflamasi ataupun belum ada metaplasia bisa kita angkat. Atau paling tidak kita biasa biopsi sehingga kita tahu persis seberapa prosesnya dan seberapa dalam dia sudah mengenai lapisan-lapisan dari mukosa sampai serosa. Nah, bagaimana screeningnya yang bisa kita lakukan? Ada 2 tipe atau 2 hal besar, yaitu bisa dilakukan dengan stool base, ini berarti non-invasif, ya, kita memeriksa feses dari pasien atau yang beresiko tinggi. Bisa juga yang non-stool base, itu berupa endoskopik maupun radio imaging, radiologic test. Ya. Ada stool based test, ada non-stool based test, yaitu endoskopik maupun radiologic test. Dan juga ada beberapa pemeriksaan lain yang tidak berdasarkan feses yang diperiksa. Nah, ini dia
Kalau kita lihat stool based test itu ada yang sudah sebutkan dari awal, ada FOBT, fecal output blood test. Jadi kita menilai apakah ada darah samar yang memang terjadi di pasien, walaupun secara makro tidak dirasakan oleh pasien. Itu bisa menjadi atau mendeteksi kanker primer. Bisa juga dengan immunochemical, FIT. Bahkan ada pemeriksaan berdasarkan DNA, jadi melihat bagaimana struktur DNA di fekal yang pasien ditengarai sudah ada CRC. Kemudian kita juga ada endoskopik dan radiologic test, ya. Tadi sudah saya katakan ada fleksibel sigmoidoskopi di kolon pendek, hanya diperiksa sampai ke rektosigmoid saja, jadi lebih kurang sekitar 30 sampai 40 cm saja. Makanya di sini penting sekali kalau kita melakukan yang invasif, kita melakukan digital rectal examination atau RT, rectal touche. Kita bisa menilai persis, itu jari kita lebih kurang 10 cm ke dalam bisa dimasukkan, kita nilai bagaimana rektumnya. Terutama pada pasien-pasien yang ada risiko CRC dan juga ada yang berkeluhan, ya. Misalkan ada pasien dengan hematogesia, penurunan berat badan, ataupun ada juga pasien-pasien yang tidak diketahui sebab anemianya kenapa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kolonoskopi. Kita bisa nilai dari anus, rektum, kapsul, kolon descendent, kolon transversum, kemudian kolon ascendent sampai ke cecum, bahkan ke ileum terminal. Perlu diperhatikan juga bahwa saat kolonoskopi jangan dilupakan fleksura, ya, fleksura atau pengkolan-pengkolan di kolon itu, usus besar. Misalnya di daerah rektosigmoid itu tikungannya patah istilahnya, tajam. Itu sering miss di situ untuk menilai apakah ada polip ataupun adenoma yang terjadi di situ. Bisa juga di fleksura hepatica dan juga fleksura hienalis. Apalagi meletus yang berikutnya adalah kolon kapsul endoskopi. Ini memang sudah sedemikian teknologi diciptakan, dia memang diminum atau ditelan, itu kapsul endoskopinya, dia otomatis akan memotret tempat-tempat yang memang sudah tersetting di dalamnya. Dan kalau ada lesi-lesi juga langsung difoto. Jadi itu menggantikan mata kita yang berkelana dari GI tract yang upper GI tract sampai ke lower GI tract, sampai ke rektum, bahkan ke anus. Kita juga bisa menilai dengan CT kolonografi, ya. Jadi dengan CT scan tapi dengan kontras, ya. Dan juga ada barium enema. Kita meminum kontras dan akan diperiksa atau difoto beberapa segmen yang diduga menjadi atau sumber dari CRC-nya. Nah, ini tadi fleksibel sigmoidoskopi, jadi dia hanya sampai ke sigmoid atau sedikit ke atas ke arah descendant. Ya. Kolonoskopi mungkin yang sudah stase di gastro sudah tahu bagaimana kolonoskopi. Dan double kontras yang di sisi kanan, ya kita lihat kalau dia memang ada kecurigaan terhadap CRC, memang ada defek ataupun irregularitas dari mukosa, atau bahkan memang ada pelebaran dari segmen di atas sumbatan kalau memang tumornya memang sudah besar menutupi lumen. Nah, ini CT kolonografi, dia akan lihat di mana-mana segmen-segmen yang ada, bisa di sisi yang bawah ataupun sisi yang atas. Nah, yang di tengah adalah FOBT ataupun FIT, dan terakhir adalah stool DNA. Kita melihat bagaimana struktur genetik ataupun DNA di fesesnya. Ini yang tadi dia bisa menilai primary cancer, tapi memang harus dibuktikan dengan besar invasif. Jadi kalau kita ketemu FOBT-nya positif, ya kita tidak langsung menterapi pasien dengan kemoterapi, tapi kita harus lanjutkan dengan invasif prosedur. Itulah dikatakan dia stool based sebagai primary detect cancer,
Sementara kalau yang untuk fleksibel, sigmoidoskopi, kolonoskopi, double contrast barium enema maupun yang CT kolonografi itu bisa menilai kedua halnya, adenoma polips ataupun cancer. Nah, kalau kita lihat apa beda atau sensitifnya bagaimana, ya FIT dengan FIT, dia sensitifnya tinggi, lebih tinggi, tapi dia belum spesifik, ya lower specificity. Makanya perlu lanjut dengan yang invasif. Kemudian memang harus dilakukan paling tidak per tahun ataupun 2 tahun sekali, ya. Kalau resikonya tinggi, tentu dia lebih sering per tahun, ya. Nah, kalau dia memang positif, kita harus melakukan kolonoskopi. Dan ini memang lebih gampang diterima untuk populasi karena memang tidak invasif. Jadi hanya dengan prosedur sederhana, menampung feses, kemudian dengan prosedur transportasi ke lab sederhana, bisa langsung dilakukan di tempat dengan stick ataupun rapid test yang memang memadai dan bisa menggambarkan apakah negatif ataupun positif. Kalau dia positif, kita bisa meneruskan dengan invasi prosedur. Nah, ini memang direkomendasi oleh asosiasi di European, Uni Eropa, lebih dianjurkan adalah FOBT. Nah, kalau kita lihat lagi memang FOBT dengan FIT ini memang juga bervariasi ya antara satu negara dengan negara yang lain, dan itu juga terkait dengan bagaimana sampling dari fesesnya. Ini kita lihat bagaimana FOBT. Jadi dilihat betul feses ditampung, kemudian ada reagennya. Nah, kalau dia terlihat seperti ini, ada memang ada pewarnaan, itu dikatakan dia positif. Nah, bagaimana kalau kita lihat di penelitian di Asia, ya? Paling tidak ada 2 penelitian di Asia, 2007-2003, dikatakan bahwa dengan FOBT itu didapatkan 12,6% adanya hemascrin yang tadi yang biru tadi. Jadi ada bercak darah yang memang bisa diindikasikan dengan curigaan dari CRC. Ya. Nah, kalau kita lihat diprediksi dari value dari FOB 0,8% adalah CRC. Ini sudah di-compare dengan kolonoskopi seperti itu. Sementara kalau FIT 1,1% CRC ya, dengan data yang sama saat dilakukan FOB atau FIT. Nah, kalau dikatakan bahwa dari Wong et al. Dikatakan bahwa ketika kita bisa nilai FOB 41%, itu paling tidak 16% dari kasus itu adalah CRC. Sementara dari FIT, itu 14% positif, itu didapatkan prediksi untuk CRC-nya 42%. Nah, ini cukup cost efektif, ya. Nah, cuma harus diperhatikan bahwa ada juga yang false negatif ataupun false positif terkait dengan makanan dikonsumsi oleh pasien-pasien yang di screening. Nah, ini adalah FIT, dia memang dikatakan itu diperiksa antibodinya, ya, antibodi yang bisa mendeteksi ataupun mengikat globin komponen dari hemoglobin. Nah, untuk akurasi FIT sendiri untuk mendeteksi CRC sampai 95%. Memang cenderung lebih tinggi dibandingkan FOBT. Ya. Tapi di beberapa pemeriksaan juga dikatakan hampir sama sebenarnya. Jadi beda asosiasi, beda juga hasilnya. Tapi kalau kita bilang secara praktis, FOBT FIT ini memang dua-dua dianjurkan untuk pemeriksaan screening sesuai dengan stool based test-nya. Nah, kita sendiri di Indonesia sudah dilakukan penelitian di 2009-2010 oleh Prof. Aziz Fadil dan kawan-kawan, dikatakan bahwa FIT di kita memang relatif lebih rendah ya untuk menilai CRC. Ini hampir sama dengan negara-negara barat. Tapi kalau dikatakan saya di awal tadi bahwa screening ini boleh FIT. Tapi untuk mendeteksi CRC, terutama FIT positif, harus dilanjutkan dengan
pemeriksaan yang invasif, terutama kolonoskopi, bila memang tersedia sarprasnya. Ini stool DNA test hampir sama sebenarnya. Segmennya adalah segmen feses. Nah, itu dikatakan adanya DNA yang abnormal. Ya. Ini prosesnya, ya, dengan proses sampling juga sampai dia diperiksa DNA-nya di lab. Inilah sigmoidoskopi, ya. Dia hanya sampai lebih kurang 30-40 cm di rektum sampai ke sigmoid. Ada juga yang mengatakan sampai ke kolon descendant. Ya. Dikatakan bahwa efikasinya itu bisa menurunkan kematian apabila CRC-nya di left colon, jadi di daerah kolon descendant. Tapi tidak terlalu bermakna atau terlalu berarti di kolon yang sebelah kanan ataupun di ascendant. Tapi tetap ini screening harus dilakukan supaya kita tahu persis dosisnya apa. Nah, di sini dikatakan bahwa ada penurunan 31% dari kasus CRC karena screening lebih awal sehingga bisa ditata dengan baik. Akhirnya mortalitas juga menjadi lebih rendah, ya, dibandingkan hanya stool based test saja, tidak lanjutkan dengan yang sigmoidoskopi maupun kolonoskopi. Nah, ini kalau kolonoskopi tentu sampai ujung, sampai ke ilium terminal, ya. Ini pun kolonoskopi kalau kita tidak berhati-hati, karena memang tadi saya sudah katakan ada titik-titik yang memang bisa miss untuk diagnostik di flexura directosigmoid, flexura lienalis ataupun flexura hepatica. Kalau kita tidak hati-hati, dia bisa miss juga. Makanya kalau kita kolonoskopi, ketika di awal kita periksa, waktu kita withdrawal atau kita tarik skopnya juga harus dinilai dengan teliti, dengan perlahan-lahan, sehingga kita bisa mengurangi miss untuk mendiagnosis dari polipnya ataupun dari adenomanya. Nah, dibandingkan yang fleksibel, tadi lebih kurang 30, kalau kolonoskopi bisa sampai 72% menurunkan insidensi CRC dan 30% untuk mortalitasnya. Nah, bagaimana dengan barium enema dengan CT kolonografi? Ini juga ada plus minusnya. Jadi kalau dibilang CT kolonografi, ball preparation harus betul-betul bagus, ya, dan dia high cost karena memang pakai kontras dan juga pakai tomografi, ya. Barium enema bisa menilai polip, tapi tidak direkomendasi sebagai first line screening. Mungkin beda kalau kita nggak boleh CT kolonografi, kita boleh pakai barium enema. Kenapa? Dia tidak sensitif menilai adanya polip ataupun adanya irregularitas dari mukosa kolon. Nah, di Asia Pasifik sendiri, CT kolonografi menjadi first line recommendation untuk CRC screening tool yang invasif. Nah, kalau kita lihat lagi, ini ada tabel yang saya pikir cukup lengkap. Nah, bagaimana membandingkan antara stool based test dengan yang non stool based test ataupun yang yang invasif. Jadi kita lihat kalau stool based test cenderung lebih murah, ya, lebih ekonomis, non invasif, bisa dilakukan dimanapun. Nah, dimanapun bisa dilakukan, di rumah, di kantor, di populasi, di pedesaan bisa, ya. Walaupun memang secara sensitivitas lebih rendah dibandingkan yang sigmoidoskopi maupun kolonoskopi. Nah, stool DNA lebih akurat dia dibandingkan FOBT maupun FIT, tapi high cost, ya, high cost. Nah, kemudian bahwa dia juga low sensitivitas untuk adenoma. Sigmoidoskopi high sensitivity sama seperti kolonoskopi, tapi kolonoskopi lebih spesifik dia dibandingkan yang sigmoidoskopi karena memang semua segmen dari kolon bisa dinilai seperti itu. Nah, bagaimana dengan CT? CT ada keuntungannya adalah less invasif. Jadi dia walaupun dia dengan ronsen tidak perlu pasiennya di anestesi misalnya. Tidak ada manuver terlalu banyak di kolonnya. Nah,
dan dia juga sensitivitas tinggi untuk lesi-lesi lebih dari 10 mm, bahkan bisa menilai extra colon finding. Jadi kalau ada pelebaran atau pembesaran dari getah-getah bening bisa nilai sama CT kolonografi. Kalau kolonoskopi nggak bisa nilai getah beningnya ada apa enggak. Ya, kolon kapsul demikian juga memang dia low sensitivitas. Kenapa? Karena memang dia kameranya kamera otomatis. Jadi kita tidak bisa mengintervensi foto yang dibuat atau dipotret oleh si kolon kapsul seperti itu. Nah, sini kalau kita lihat bagaimana dengan sensitivitasnya. Yang paling tinggi sensitivitas adalah kolonoskopi, 95% untuk CRC. Sigmoidoskopi lebih 90% juga, tapi distal kolon sesuai yang dia nilai atau yang dia periksa. Nah, bagaimana dengan advanced adenoma? Kalau kita lihat kolonoskopi masih unggul 88 sampai 98%, jauh dibandingkan sigmoidoskopi. CT kolonografi juga tinggi, lebih 90%, terutama jika polip atau adenomanya lebih dari 10 mm. Nah, kalau kita bicara di FOBT ataupun FIT tentu lebih rendah, karena memang ini lebih kepada screening population. Tapi kalau dilihat FIT cukup tinggi, 60-85% sensitivitasnya untuk mendiagnosis colorectal cancer. Nah, ada satu lagi adalah M2PK test. Ini menilai pyruvate kinase bisa sebagai early detection, tapi ini tidak lazim digunakan untuk screening populasi. Memang ada satu pemeriksaan ataupun satu jurnal dari Prof. Nurani Abdullah yang mengatakan bahwa ada signifikansi atau hubungan yang positif antara CRC dengan kadar fekal tumor M2 pyruvate kinase. Nah, kapan kita berpikir bahwa kita mau screening, tentu kita harus tahu dulu apa faktor resikonya. Dikatakan bahwa hampir 90% dari pasien-pasien dengan kanker kolon itu berumur lebih dari 50 tahun. Ya. Dan juga ada faktor resiko lain, adanya riwayat keluarga yang memang menderita kanker kolon ataupun polip, ataupun memang pasien sendiri yang sudah pernah mengalami polip sebelumnya, dan juga penggunaan atau konsumsi alkohol atau produk tobacco, tembakau, ya, dan obesity. Obesity ini memang menjadi hal yang terus diteliti sampai sekarang. Ternyata banyak sekali koneksi dengan berbagai penyakit yang timbul, termasuk sindrom metabolik. Nah, kita lihat di sini bahwa seiring dengan umur yang bertambah tinggi pula insidensi dari kanker kolorektal. Nah, di sini dikatakan di umur 35, 40 sudah mulai meningkat dan terus bertambah sampai umur 80 tahunan ke atas. Kalau kita lihat bagaimana resiko secara famili, secara keluarga, terlihat bahwa relatif risk yang terbesar itu adalah apabila kita atau pasien kita tuh memang ada 2 atau lebih dari atas angkatannya dia di keluarga mengalami CRC. Jadi angkatan berikutnya akan lebih mungkin terkena CRC dibandingkan kalau hanya satu anggota keluarga di atasnya yang memang mengalami CRC, ya kan? Kemudian apabila dia memang umurnya lebih muda, keluarganya lebih mudah mendapatkan CRC, resiko relatifnya juga lebih tinggi, 3,87 dibandingkan usia yang lebih tua. Ketika diidap oleh anggota keluarganya, resiko dia untuk terkena juga lebih rendah. Nah, bagaimana tentang Asia Pasifik konsensus? Ternyata dikatakan screening itu tepat di 50 sampai 75 tahun. Tapi sebenarnya bila dimungkinkan, kalau dia punya asuransi atau memang aksesnya lebih mudah, bisa dilakukan di 40 atau 45 tahun untuk screening, evaluasi annual ataupun 2 tahun sekali. Nah, kemudian lagi dikatakan bahwa FIT lebih dianjurkan dibandingkan FOBT, ya.
Dan ini semua harus dipikirkan lagi dengan apakah ada faktor risiko atau memang tidak ada faktor risiko. Semakin tinggi faktor risiko, semakin banyak faktor risiko, semakin mungkin pasien itu CRC, dan kita harus screening lebih adekuat lagi. Nah, ini dikatakan bahwa ketika umur 50-69 lebih kecil poinnya dibandingkan lebih 70 tahun. Dan laki-laki lebih tinggi skornya 1 dibandingkan female yang 0. Dan apabila kita menemukan riwayat keluarga di atas setahun, satu level di atas pasien tersebut yang diduga CRC, skornya 2 dibandingkan yang tidak ada first degree-nya. Dan kalau dia memang dengan smoking ataupun sedang merokok ataupun riwayat merokok itu dengan 1, lebih tinggi dibandingkan yang tidak pernah merokok. Semakin tinggi faktor ini, semakin tinggi poin ini, semakin mungkin dia terkena CRC. Kalau ke poinnya 4-7, berarti dia lebih tinggi, high risk, resikonya poinnya 4,3. Nah, apa saja faktor? Kita tentu tidak bisa menyalahkan pasien saja bahwa dia tidak periksa. Nah, kita harus berpikir bahwa kita sebagai dokter, perawat, dan sistem kesehatan sangat berpengaruh tinggi. Bagaimana kebijakan dari provinsi ataupun kebijakan pemerintah, dan semua orang yang memang aware dengan screening kanker kolorektal ini juga harus bisa memeriksakan diri dengan baik. Nah, cuma terkadang memang masalah pembiayaan yang menjadi masalah di kita, bahkan untuk yang sudah sakit pun susah untuk mendapatkan vaskes yang cocok. Nah, ini dia financial reasons. Makanya screening kita tidak tinggi. Bukan hanya kita saja, bahkan di luar pun, baik itu negara maju maupun negara yang belum maju, itu memang masih sedikit screeningnya karena butuh biaya besar. Masih berpikir bahwa orang diobati, bukan dia pencegahan terlebih dahulu. Nah, ini mungkin kalau di negara yang memang sudah maju, sudah memang komprehensif, dia memang sudah ada sistem yang baik sekali dari individu, interpersonal, organisasi, community, bahkan sampai kebijakan negara. Nah, ini sekedar info bahwa ketika kita menemukan kanker kolorektal di distal ataupun di sebelah kanan, sebelah kiri, prognosis semakin baik. Kenapa? Karena memang dia aksesnya lebih mudah, ya, lebih tahu kita dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Ini juga terkait dengan beberapa ekspresi dari gene, ya, ada CIMP, ada BRAF, MSI, dan seterusnya dibandingkan dengan yang kiri, TP53 dan antigen presenting cells. Nah, apa yang kita bisa tarik dari presentasi ini, bahwa kita harus secepatnya screening kanker kolon. Ini dibilang 2018, kita 2021 masih belum selesai. Jadi mungkin bisa kita harus tambah lagi, mungkin 2040 kali. Ya, nah, berharap dengan kita ada awareness seperti ini, para PPDS, para teman sejawat sekalian, kita bisa ajukan lebih baik anamnesis pasien kita dengan baik, akhirnya screening lebih baik. Kalau tidak dimungkinkan screening secara populasi, screening secara sigmoidoskopi maupun kolonoskopi harus lebih digalakkan. Nah, ini dia, jika kita mampu 2018, kita bisa mencegah 2030 untuk kematiannya. Tapi karena 2021 kita belum juga, berarti akan terus bertambah lagi jarak atau waktu yang harus kita tempuh. Dan yang jelas, bila kita bisa screening lebih awal, diagnostik lebih awal, kita bisa save lives lebih baik. Bisa kita turunkan angka kesakitan, dan juga tentu angka kematian juga kita bisa reduksi. Colon cancer is preventable, treatable, beatable. Bisa dicegah, bisa diterapi, bisa dibendung, bisa dikalahkan. Tapi kuncinya adalah screening. Kalau screening baik, kita bisa mencegah lebih baik. Mungkin demikian dari saya untuk sebagai stimulus. Kalau memang ada diskusi, terima kasih. Semoga ada manfaatnya.
saya kembalikan ke moderator Dr. Sarah Firdausa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Azaki, pemaparannya yang cukup lengkap dan luas. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini pasti harusnya ada banyak pertanyaan terkait dengan kuliah pakar hari ini. Baik, apakah ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi? Dr. Sarah, ini bagusnya stop share apa saya biarkan dulu? Mungkin dibiarkan aja dulu di sini ya dok, jadi nanti bisa Baik. langsung apabila ada terkait dengan pertanyaan bisa langsung dibuka. Baik. Sebagai pendahuluan dokter, Sarah ingin bertanya yang pertama dok. Ya. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak saya PR ya. Baik dokter. Nah tadi ada berbagai modalitas untuk screening di sini ya dok, mulai dari fleksibel sigmoidoskopi, kolonoskopi, kemudian kapsul kolon, CT CT angiografi dan barium enema. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah modalitas yang saat ini memungkinkan dan tersedia di rumah sakit kita, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin ini yang mana saja. Kemudian apabila tidak tersedia di Zainal Abidin, namun tersedia di Aceh, memungkinkan untuk dilakukan secara private, misalnya mungkin ada dok pilihannya yang mana, atau semuanya memang sudah tersedia di sini. Mohon pencerahannya dokter. Ya, baik. Terima kasih Dr. Sarah atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan mendasar memang ya. Jadi kalau kita lihat, saya buka dulu tabel yang tadi. Nah ini ya, kan ada beberapa ini yang bisa kita lakukan. Memang untuk yang stool based test kita tidak memiliki karena memang itu populasi. Itu pun bukan prosedur rutin yang dilakukan di laboratorium. Pengalaman ataupun sharing dari teman-teman yang memang menangani CRC itu lebih kepada program ya, program ataupun ada hibah atau memang ada funding yang memang menilai untuk secara populasi ya. Jadi kalau di rumah sakit umum memang kita tidak ada FOBT maupun FIT. Dulu kita ada bilangnya benzidin test ya, tapi benzidin test itu memang sangat banyak faktor yang berpengaruh. Akhirnya sekarang kita tidak anut lagi. Juga stool DNA ya. Tapi kita masih punya yang memang invasif yang mungkin terutama yang PPDS yang sudah pernah sase di gastroenterohepatologi, kita punya sigmoidoskopi. Tentu kita sudah paham itu fleksibel sigmoidoskopi, kita bisa bilang kolon pendek istilah di hari-hari. Kita menilai anus ya, apa hemoroid, kemudian rektumnya apakah ada polip ataupun ada polip bertangkai, polip sesil atau memang sudah ada adenoma. Bahkan banyak juga kasus di minggu ini mungkin Nelvi ataupun Teguh sering ketemu tuh belum apa 5 cm 10 cm udah ketemu tuh kanker kolorektalnya ya. Bahkan ada pasien-pasien yang nyaris tidak ada keluhan yang berarti, dia hanya mengatakan saya BAB kadang-kadang dokter tertahan dokter, penurunan berat badan nggak terlalu signifikan. Jadi awareness itu harus lebih dikuatkan. Kemudian lagi kita punya kolonoskopi, kita bisa lakukan. Nah, bagaimana dengan kolon kapsul? Ini kita nggak lakukan memang di samping harganya lebih mahal dan kalau dibandingkan sensitif spesifik dibandingkan kolon dia lebih rendah. Ya, terutama itu kolon kapsul itu dilakukan bila kita memang obscure bleeding, jadi nggak terlalu jelas dia. Atau memang kita bisa berprediksi bahwa di small intestine yang mungkin lesinya seperti itu. Tapi sejauh kita bisa nilai dengan kolonoskopi sampai ke rektum, ileum terminal ataupun sigmoidoskopi, kita lakukan itu. Kolon kapsul memang kita lakukan di rumah sakit kita. Kemudian dengan CT kolonografi, ini juga jarang kita lakukan. Ya, biasanya kita memang bertahap. Kita lakukan kolonoskopi terlebih dahulu, kemudian kita dapat memang itu ada spesiesnya ke tumor kolorektal, kita baru lanjut ke CT-nya. CT scan secara umum, tapi tidak dengan kontras, menilai bagaimana getah bening, keterlibatan organ sekitar untuk menilai apakah ini masih di
state yang awal maupun sudah advance ataupun metastasis. Barium enema juga kita ada di rumah sakit kita, tapi hampir tidak kita lakukan atau jarang sekali kita lakukan karena tadi low sensitivity, ya. Nah, tapi bagi pasien-pasien yang mungkin ada kontraindikasi untuk kolonoskopi atau memang belum siap untuk kolonoskopi, kita bisa lakukan juga barium enema. Mungkin demikian Dr. Sarah. Baik, terima kasih Dr. Azaki. Selanjutnya mengenai marker, Dok. Marker kan kita ada berbagai macam marker ya. Untuk CRC ini marker yang kita pilih itu marker apa? Kemudian fungsi marker ini kan kadang ada yang memang fungsinya untuk screening, ada yang fungsinya untuk diagnostik, ada yang fungsinya untuk monitoring. Nah, mungkin ada sedikit pencerahan Dok tentang marker yang digunakan untuk CRC. Ya, kalau marker memang ada beberapa marker. Yang sering itu ada 2 paling tidak. Itu adalah CEA, Choreo Embryonic Antigen, ya. Tapi itu memang tidak spesifik untuk hanya colorectal cancer. Di seluruh saluran cerna bisa aja CEA-nya tinggi. Walaupun memang lebih tinggi di kolorektal, tapi itu tidak menunjukkan bahwa oh ini CRC nih, CEA-nya tinggi, enggak. Ya. Dan CA pun dia tidak hanya di saluran cerna, di tempat lain juga bisa. Ya. Kemudian lagi yang tadi yang saya sebutkan M2PK tadi, M2 pyruvate kinase, tapi memang evidence-nya tidak terlalu kuat. Jadi tidak dianjurkan untuk secara rutin digunakan. Itu lebih ke membantu diagnostik berarti, mengarahkan diagnostik. Tapi tetap diagnostiknya tetap harus dilakukan kolonoskopi terutama memang langsung biopsi berdasarkan di patologi anatomi. Kalau ada perubahan struktur ataupun ada metaplasia, bahkan memang sudah ada highly moderate ataupun poorly adenocarcinoma, itu lebih gold standarnya seperti itu. Jadi kalau dibilang bagaimana untuk evaluasi, bisa evaluasi, CA bisa evaluasi, tapi evaluasi itu hanya untuk menunjukkan bahwa apakah perlu kita evaluasi kolonoskopi ulang misalnya. Tapi kalau memang dia tidak ada keluhan yang berarti, tidak ada penurunan berat badan, tidak ada anemia, ataupun bahkan mungkin ada hematokrizia, CA-nya juga tidak tinggi, kita bisa jadi tidak perlu kolonoskopi karena dia invasif. Apalagi kan dengan adanya tindakan sedasi maupun anestesi. Ini demikian, Sarah. Baik, terima kasih dokter. Jadi jelas sekali ya, CEA mungkin tidak dipergunakan untuk screening, namun bisa membantu untuk diagnostik, walaupun sebenarnya yang paling menjadi gold standar adalah biopsi dari hasil kolonoskopi. Terima kasih dok. Barangkali dari audiens ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Silakan. Mohon izin bertanya, dokter. Silakan. Assalamualaikum, dokter. Sebelumnya, dok, kami ucapkan terima kasih banyak, dok, atas kuliah pakar hari ini, dok. Banyak sekali yang kami dapat, dokter. Mohon izin bertanya 2 hal, dokter. Yang pertama, dok, seandainya dok pasien ini datang, pasien dok sudah terdiagnosa CA kolorektal, dokter. Datang dengan klinis diare, dok, diare kronis. Sebaiknya dok pemberian diet seperti apa yang kita sarankan, dok? Apakah diet tinggi serat ataupun malah yang tidak tinggi serat, dok? Karena mengingat pasien ini dengan diare kronis, dokter. Terus yang kedua, dok, bila mana pasien ini, dok, sudah terdiagnosa CA kolorektal, dok, dan salah satu terapi yang diambil adalah terapi insisi, dok. Misalnya apa dilakukan insisi baik itu yang upper ataupun yang lower, misalnya dari kolon, kan? Setelah dilakukan insisi itu apakah ada bakat atau bisa kembali lagi, dokter? Misalnya awalnya dia kena di upper, dilakukan insisi, apakah nanti bisa ada bakat atau kembali lagi untuk kena bagian lower dari kolonnya? Mungkin itu saja, dok. Terima kasih banyak, dokter. Ya. Langsung jawab, Bu Sarah? Ya, silakan dokter Jaki. Ya, baik. Terima kasih, Riza. Sebelum saya jawab yang itu, mungkin saya tambah dulu yang Dr. Sarah tadi katakan bahwa
ada satu hal yang terkadang kita lupa, pesan fisik, DRE tadi, digital rectal examination, rectal tose, RT. Itu jangan lupa tuh, jangan lupa, karena itu sangat-sangat membantu kita dalam diagnosis ya. Bisa dapat polip, bisa dapat memang ada massa tumor, jadi kita bisa lihat terutama yang bawah ya, jadi distal colon, nah, itu tuh jangan lupa. Terus bagaimana dengan diare serat tadi? Kalau dia emang sudah confirm, adalah CRC, ya kita lihat dulu, ini dia diarenya kenapa diarenya? Apakah diarenya berkaitan dengan CRC-nya atau memang dengan konsumsi makanan misalnya? Karena kita juga dapat tuh, ada pasien dengan diare, sebenarnya bukan diare, tapi masanya sudah cukup besar, sehingga menutup lumen. Akhirnya apa? Yang massa fesesnya menjadi tertahan di proksimal dari CRC-nya. Akhirnya apa? Yang cairan yang keluar. Tentu kalau seperti itu, kita harus hati-hati memberikan makanan. Karena kalau kita berikan makanan, apalagi yang padat, yang berserat, bisa-bisa dia menjadi obstruksi total. Bisa menjadi ileus obstruksi. Nah, kalau seperti itu, memang harus kita pikirkan untuk dilakukan stoma. Ya kan? Nah, kalaupun kita berikan makanan, harus yang cair. Harus yang cair betul. Jangan sampai ada terbentuk massa ataupun massa feses di situ, nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya pasien dia diare itu bagian dari CRC, tapi CRC-nya masih kecil gitu. Mungkin polip bertangkai tapi ada metaplasia. Kita masih bisa memberikan diet yang tinggi serat. Ya, tapi kita pastikan betul bahwa dia masih BAB dengan baik. Dia walaupun diare tapi ada massa fesesnya yang menyertai seperti itu. Itu jadi anamnesisnya harus betul-betul kuat. Nah, kalau ternyata dia ada CRC gitu, tapi dia emang nggak ada diare, karena dia makan sesuatu, ternyata dia diare, tentu makanannya yang harus dimodifikasi gitu. Jangan lagi makanan tersebut. Jadi saya pikir ini kasus per kasus. Dan perlu diperhatikan juga bahwa walaupun kita berikan makanan cair, tetap dihitung berapa kalori yang dia butuhkan. Nah, terkadang pasien-pasien dengan CRC kan sudah dengan malnutrisi dia. Malnutrisi dia. Kalau sudah malnutrisi, berarti kita nggak mungkin memberikan langsung full dos lah untuk kebutuhan nutrisinya, tentu bertahap sesuai dengan penerimaan dari saluran cerna dan juga compliance dari si pasien. Oke, demikian yang pertama. Yang kedua, tindakan. Nah, kita lihat dulu. Tindakan itu kan secara besar ada yang urusan dengan penyakit dalam, ada urusan dengan pembedahan gitu ya, secara umum. Kalau penyakit dalam itu memang harus jangan lupakan nutrisinya bagaimana, kemudian kemoterapi, mungkin Home bisa akan lebih menjawab itu masalah itu. Kemudian kalau tindakan, tentu tindakan tadi saya bilang sesuai dengan keadaan pasien, lokasi adenomanya di mana, seberapa obstruksinya, seperti itu. Ya, secara prinsip bahwa kita contohkan, kita ketemu CRC di 10 cm dari anukutal junction, itu kan cukup rendah dia. Tapi teoritis mengatakan bahwa apabila kita yakin betul dengan beberapa pemeriksaan bahwa hanya lokal, belum advance sampai ke serosa ataupun getah bening, bahkan sampai metastase, kita bisa lakukan pembedahan saja. Jadi kita memang harus ambil, kalau dia mukosa berarti kita paling nggak di submukosa memang diambil oleh terbedah. Ya. Nah, di endoskopi pun sebenarnya bisa dilakukan, tapi di kita belum buat. Kalau di center-center lebih maju, itu bisa dilakukan memang pengangkatan ya, bisa IMR namanya, endoscopic mucosal resection. Jadi betul-betul disayat lah kita bilang seperti itu dengan teknik endoskopi, selevel lapisan mukosanya selevel di bawah dari akar CRC-nya seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi yang dissection dia, dissection itu memang dibelah-belah dia. Itu bisa yakin bahwa dia tidak ada metastase. Ya. Tapi kalau dia sudah dengan metastase,
kita bisa lakukan pengangkatan dilanjutkan dengan kemoterapi. Seperti itu. Ya. Kalau dia memang sudah sumbat, aku sudah ada stoma tadi saya katakan. Nah, atau sebaliknya, ada keadaan-keadaan yang mengharuskan kemoterapi terlebih dahulu untuk downstaging, baru bisa dilakukan pembedahan. Nah, jadi bisa dilihat. Ada juga pasien-pasien yang memang akhirnya harus apa istilahnya itu dipotong ya, istilahnya apa ya, dipotong ya. Nah, jadi 5 cm di bawah si kankernya, 5 cm di atas kankernya gitu. Jadi kalau 10 cm masih bisa, masih cukup dia untuk ada katup di anorektal junction-nya. Tapi kalau dia sudah di bawah sekali 3 cm, 5 cm nggak mungkin. Itu memang biasa dibor stoma oleh pembedahan. Oke, demikian Dr. Sarah Riza. Baik, terima kasih dokter. Apakah sudah cukup jelas dokter Riza? Jelas sekali dok, terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih. Ada yang pertanyaan dari audiens yang lain? Dari dokter muda boleh, bila ingin bertanya silakan. Izin dokter. Ya, silakan. Izin dokter, mau izin bertanya dok. Terima kasih dokter atas kesempatannya dok. Terima kasih pada dokter Azaki atas ilmu yang diberikan pada siang hari ini. Yang ingin menanyakan dok, jadi kan kita pada pasien-pasien yang dengan pada koloskopi itu dijumpai polip dok, biasanya kan kita langsung lakukan tindakan polipektomi dokter. Karena kan kemungkinan besar untuk kedepannya akan menjadi kolorektal itu sangat besar dokter kan. Yang ingin menanyakan dokter, apakah ada kemungkinan polip itu akan tumbuh lagi dokter? Terus berapa lama kita harus screening ulang dok untuk kolonoskopinya dok? Yang kedua dokter, yang pada yang skor screening Asia Pasifik tadi dokter, kan salah satunya itu yang jadi poin itu adalah jenis kelamin laki-laki dokter. Apakah itu ada hubungan sama pola makan mungkin, atau mungkin ada karena faktor laki-laki lebih banyak merokok, atau ada penyebab yang lainnya dokter? Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih banyak dokter. Iya, makasih Munawarah. Tadi pertanyaan pertama adalah apa tindakan dari kita gitu ya. Memang idealnya tindakan itu kan polip misalnya. Polip kan adalah bisa polip itu bermacam-macam sebenarnya. Polip sesil, dia memang yang dia datar, ya. Ada polip yang bertangkai, ya. Ada yang polipnya tunggal, ada yang poliposis atau polip multiple, ya. Nah, memang kalau polip yang sesil kita dari kepustakaan mengatakan bahwa itu tidaklah menjadi CRC sebenarnya. Tapi kalau dia polip bertangkai, itu lebih mungkin menjadi CRC. Nah, kalau kita lihat dari besarnya, kita mestinya bisa buat, kalau dia kecil sesuai dengan forceps biopsi, kita bisa langsung ngambil pakai forceps biopsi. Tapi kalau memang ideal banget, kita bisa polipektomi. Ini memang saya sudah lama nggak lakuin. Waktu saya sekolah saya lakuin memang. Tapi di sini saya sudah lama nggak ngelakuin. Tapi sebenarnya ketika kita punya alat yang cukup, kita bisa lakukan ya pengangkatan dari polip ya dengan penyuntikan adrenalin di dasar dari polip sehingga dia terangkat, atau lifting dari lapisan di bawahnya, dan dia akan kita jerat dengan snare untuk polip. Akhirnya kita buat cutting ya, kita bisa lakukan pakai EPC ataupun pakai koek itu ya, kita bisa lepas dia ya. Nah, itu memang sangat-sangat efektif sebenarnya, terutama polip-polip yang memang masih jinak tapi dia kita perkirakan menjadi kanker ke depannya seperti itu. Nah, kapan kita screening lagi? Tadi dikatakan semakin faktor risikonya banyak, semakin screening kita lakukan lebih sering per tahun kita lakukan. Tadi ketika dia first degree di atas si pasien itu terkena, dia akan lebih cepat CRC-nya dibandingkan yang 2 atau 3 generasi di atas si pasien. Tadi ada yang cerita tentang konsumsi rokoknya lebih banyak laki, itu berarti kita akan setahun sekali. Nah, tadi saya sudah katakan juga bahwa di negara Jepang contohnya itu 50 tahun tanpa pun keluhan memang di screening.
apalagi ini ada polip yang screening tiap tahun. Ada nggak ada keluhan di screening? Karena terkadang nggak perlu keluhan dulu, tiba-tiba kita lihat memang dia udah kanker di dalam. Ada yang pernah kita kasus, ada berapa kasus gitu, dia berat badan nggak turun, nggak ada pun perubahan pola BAB, tapi dia hanya katakan dia suka kembung-kembung seperti itu. BAB ada, cuma kayaknya kayak nggak pas gitu, kayak nggak lancar gitu. Orang berpikir kan tuh pasti paling lambung lah, dikasih obat lambung seperti itu, dia enak sebentar. Nah, kalau dia faktor risikonya banyak atau semakin banyak faktor risiko, semakin kita setahu saya harus kita screening kolonoskopinya. Oke, seperti itu. Ya, sudah terjawab semua, Mona? Sudah dokter, terima kasih banyak dokter. Baik. Terima kasih Dokter Muna. Dok, izin dok. Tadi yang untuk jenis kelamin itu apa ada penjelasan khusus dokter yang laki-laki dok? Ya, jenis kelamin memang yang saya sudah baca memang terkait dengan rokok tadi, ya rokok, dan memang konsumsi yang seratnya memang lebih apa orang laki-laki, daging segala macam itu lebih banyak seperti itu. Tapi genetik saya belum baca terus terang. Ya, kasih. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Ya. Baik, terima kasih Dokter Muna. Dari yang lain ada yang ingin bertanya? Mohon izin Eko dok. Silakan Eko. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya kepada Dr. Azaki. Mohon izin dok, Eko saat di stase ada menjumpai pasien wanita usia muda, umur sekitar 34 tahun dengan permasalahan itu diare kronik. Jadi setelah kita lakukan kolonoskopi, ternyata itu kita jumpai poliposis adenomatosis familial dok. Jadi seluruh sepanjang dari mulai rektum sampai ke kolon sigmoid, kolon ascendent, transversum descendent itu kita jumpai penuh semua polip bertangkai kecil-kecil dok. Sehingga pada saat itu kita lakukan biopsi pada pasien tersebut. Tetapi dilakukan juga pada saat itu endoskopi, ternyata di saluran esofagusnya tersebut juga banyak dijumpain polip-polip kecil yang bertangkai dokter. Jadi setelah kita selesai lakukan tindakan, kita tanyakan kepada keluarganya, kepada suaminya saat itu, ternyata ada juga salah satu keluarganya yaitu adiknya yang mengalami keluhan yang sama. Pada saat dilakukan tindakan kolonoskopi juga banyak dijumpain polip-polip bertangkai. Jadi artinya dia familial adenomatous polyp. Nah, yang ingin Eko tanyakan, apakah ada tata laksana khusus dok dengan kondisi polipnya itu penuh di seluruh kolon dan esofagusnya dokter? Mungkin itu dokter. Sekian dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Dokter Eko. Ini mungkin mirip juga kayak Petger syndrome ya. Kita jumpain mulai dari atas sampai bawah penuh dengan polip. Silakan Dokter. Ya. Baik, makasih Sarah, Eko. Ya, itu memang FAP ya. Jadi poliposis familial adenomatous polyposis FAP. Ini memang juga bervariasi. Ada memang yang hanya di kolon saja dia, tidak sampai ke upper GI tract ya. Di kepustakaan dan juga pengamatan saya mungkin dalam sekolah ataupun pernah workshop segala macam, itu memang terkait dengan seberapa poliposis yang muncul sebenarnya. Jadi misalkan seperti ini, ada yang poliposis mungkin dia segmental saja. Jadi misalkan mungkin di kolon descendant aja, ataupun dia di kolon ascendant, ataupun yang di atas seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan serial polipektomi sebenarnya. Cuma memang itu butuh waktu, ya, butuh tenaga, energi yang besar, dan pasien memang serial dilakukan berkala gitu. Di sebulan itu minimal dilakukan, ya. Tentu dilihat kondisi pasien. Kalau memang dia memungkinkan untuk diulang, ya. Ada yang ekstrim memang kalau memang itu menjadi dia cancer di situ, ya segmental misalnya, itu memang direseksi kolonnya sesuai dengan segmen itu. Tapi kalau memang dia semua tentu nggak memungkinkan, ya. Nah, sepengetahuan saya, kalaupun dilakukan tindakan, dilihat mana yang besar-besar yang diduga memang sudah ada perubahan lah seperti itu. Karena kalau kita buang semua nggak mungkin ya kolon dibuang semua segmental. Jadi
Ya, jadi dilihat kasus per kasus juga. Oke, demikian. Ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Terima kasih Dokter Azaki. Saya juga pernah mendapatkan kasus yang sama ya, dapat polip dari atas sampai bawah. Waktu itu kita coba cari salah satu diagnosisnya yang memungkinkan itu adalah Peutz-Jeghers syndrome, dan memang ini tinggi Peutz-Jeghers, resikonya ya. untuk menjadi suatu keganasan ya Dok. Ya. Suatu keganasan ya. Jadi memang harus rajin-rajin di screening seperti yang tadi Dokter Azaki sampaikan, dan apabila memungkinkan dilakukan poliposis. Polipektomi, mohon maaf. Ya. Baik, apakah ada dari audiens yang lain yang ingin bertanya? Di sini ada Dokter Desi, ada Dokter Desi Mafira, ada Dokter Maulina dan Kurnia Fitri Jamil. Mungkin bila ingin bertanya kami silakan juga Prof dan Dok. Baik, bila belum ada, boleh saya bertanya lagi, Dokter Azaki? Boleh, itu hak moderator. Pokoknya gampang aja saya. Kalau ditanya, saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya PR. Karena selama ini kalau sama PPDS gitu juga. Kalau nggak bisa, besok jawab ya. Dokter muda juga kayak gitu. Jadi kita fair-fair aja, nggak apa-apa. Mohon izin, Dok. Nanti, Dok. Oh ya. Oh ya, silakan. Baik, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter, untuk kesempatan yang diberikan, Dokter. Mohon izin untuk bertanya, Dok. Jadi di satu referensi pernah Henry baca, Dok, salah satu pemeriksaan yang dianjurkan juga untuk men-screening dari CRC ini adalah pemeriksaan untuk mutasi selnya, Dok, seperti salah satu yang diperiksa itu adalah COX-2, Dokter. COX-2. Kemudian juga dari terapi untuk polip itu katanya juga bisa diberikan salah satu obatnya itu seperti celecoxib yang mungkin inhibitor COX-2, Dokter. Mungkin Dokter mohon penjelasannya, Dokter, apakah memang pemeriksaan COX-2 ini bisa rutin kita periksa mungkin kalau memang ada pada pasien-pasien untuk men-screening CRC, dan juga sejauh mana Dokter terapi inhibitor COX-2 seperti celecoxib ini bisa kita berikan pada kasus yang mungkin dengan kecurigaan CRC ataupun polip, Dokter. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih banyak, Andri. Ya, saya juga pernah mendengar bahwa COX-2 ini mempunyai peranan pada CRC, dan ada rekomendasi pemberian ASA ataupun Aspilet sebagai primary prevention pada usia 50 hingga 60 tahun, terutama pada orang-orang yang ya ada risiko untuk mengalami colorectal cancer. Namun bagaimana perannya, saya juga masih belum baca. Mohon masukan dari Dokter Azaki, Dok. Ya, makasih Andri, Dokter Sarah. Ya, kalau kita cerita COX-2 ini kan memang dia siklooksigenase ya. Dia kan adalah jalur inflamasi sebenarnya. Sementara salah satu teori patofisiologi dari CRC adalah adanya inflamasi yang kronik. Jadi kalau dikatakan COX-2 berperan, memang berperan ya. Dia ada mutasi genetik juga, itu berperan juga ya. Dan kemudian kalau sekarang juga ada patofisiologi terkait dengan mikrobiota seperti itu. Jadi banyak jalurnya banyak. Nah, semakin jalurnya banyak sebagai penyebab dari CRC, semakin mungkin dia untuk terjadi CRC. Jadi kalau dikatakan COX-2 diperiksa, bisa diperiksa, tapi kalau untuk praktis tidak terlalu membantu sebenarnya. Kenapa? Kita sudah ketemu CRC-nya seperti itu. Kita nggak akan bisa memotong inflamasi yang terjadi. Kita harus beresin CRC-nya gitu. Bisa jadi itu menjadi semacam profilaksis lah kalau kita bilang untuk diberikan. Tapi kita harus lihat lagi risk and benefit-nya seberapa seperti itu. Ya, kalau memang ternyata dia nggak punya faktor resiko, ya
kita bisa melakukan modifikasi gaya hidup seperti itu. Bisa kita kurangin obesitasnya misalnya, kemudian rokok, kemudian dengan tembakaunya, nah kita sudah bisa reduksi itu sebenarnya. Jadi kalau dibilang apakah itu bisa dilakukan, bisa, tapi tidak langsung membuat CRC-nya menjadi hilang atau tidak terjadi gitu. Jadi menurut hemat saya bukanlah menjadi terapi rutin gitu. Ya, sama seperti aspirat tadi, aspirat juga demikian. Aspirin kan dia juga ada efek anti-inflamasi juga sebenarnya, aspirin, ya kan? Kan inflamasi juga, sama. Kita hanya motong satu jalur, tapi kita nggak motong yang lain, seperti itu. Memang ada penelitian yang mendukung boleh jangka panjang. Satu sisi kita memblok proses inflamasi, tapi apa yang terjadi dengan pemberian aspirin yang berkelanjutan jangka panjang? Bagaimana dengan COX-2 yang berpanjang-panjang, apalagi yang COX-2 yang non-selektif seperti itu, ya? Itu berkait dengan patofisiologi atau mekanismenya. Itu saya pikir jawabannya. Baik, terima kasih banyak Dok pencerahannya. Banyak dokter. Ya, harus ditimbang-timbang ya antara risk and benefit-nya. Ketika kita kasih antiinflamasi, mungkin efek antiinflamasinya bekerja dengan baik, namun malah kemudian pasiennya nanti datang dengan hematemesis dan melena ya. Jadi perlu juga ditimbang-timbang risk and benefit-nya. Selanjutnya barangkali ada lagi dari audiens yang lain? Izin dari saya, Dokter. Silakan. Silakan, Dokter Desi. Izin, terima kasih Dokter Sarah. Terima kasih kesempatannya Dokter Azaki. Cukup menarik kuliah siang ini, Dok. Desi mau menanya mengenai biopsi, Dok. Kita kan kadang sering sudah kita lakukan biopsi, namun dari patologi anatomi membacanya radang kronis, Dok. Untuk kita sendiri, Dok, yang melakukan endoskopi, apa mungkin ada tipsnya, Dok, supaya cara mengambil sampelnya agar yang dapatnya itu memang yang karsinomanya gitu, Dok. Jadi jadi orang PA-nya nggak ragu apakah ini karsinoma atau suatu radang kronis. Mungkin itu, Dok, dari Desi. Terima kasih, Dokter Sarah. Baik, terima kasih, Dokter Desi. Ya, makasih. Jadi bagaimana pengambilan sampel biopsi ya? Nah, tentu kita harus lihat dulu lokasinya, lokasi dari kanker kolorektalnya. Nah, lokasi sangat berpengaruh terhadap angle atau angulasi kita mengambil sampel. Semakin sulit lokasinya, semakin susah juga kita ambil biopsi. Jadi kita betul-betul harus tempatkan skop itu enak di biopsinya. Biasanya memang kita tempatkan di jam 6. Jam 6 untuk lebih mudah, karena kalau di atas tuh kadang nanti dia gantung dia. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita pastikan betul yang kita ambil bukan nekrotik, jaringan nekrotik. Jadi kalau dia permukaan dan tapak hitam atau berdarah, itu sebaiknya kita hindari. Jadi kita harus ambil yang di bagian bawah yang memang betul-betul clear dengan nekrotik, jangan yang sudah mati. Dan kemudian ukuran biopsinya juga harus betul-betul besar sebenarnya. Karena semakin kecil diameter ujung dari biopsi, semakin kecil jaringan kita ambil, semakin tidak dalam, semakin dangkal kedalaman dari biopsi yang kita bisa akses gitu. Dia memang dia harus besar sebenarnya, harus besar diameter, dan memang dia dalamnya juga betul dalam, diambilnya lebih masuk gitu, lebih masuk. Dan jumlahnya juga nggak boleh sedikit gitu, nggak boleh sedikit. Dikatakan memang bisa sampai 7 sampel sebenarnya, dan di beberapa tempat. Tapi terkadang ini tidak mudah, ini kan teoritis. Ketika kita ketemu dia sudah nekrotik semuanya. Kadang-kadang lokasi udah sumbat dia, yang di depan juga, mohon maaf, fesesnya juga udah menutupi. Ideal sekali kalau yang saya tahu adalah ketika kita ambil biopsi, apalagi memang dia memungkinkan, memang langsung di tempat PA-nya itu.
Jadi ketika kita ambil, langsung dia proses, langsung diperiksa di mikroskop. Ketika nggak cocok, langsung diambil lagi. Itu yang saya tahu. Nah, dan lagi adalah, ini berkait juga dengan kalau kita punya kompetensi endoskopi, ada untuk pengambilan biopsi, kita udah oke, insya Allah seperti itu. Nah, PA juga demikian. Ada memang orang-orang yang memang harus dilatih lagi itu lebih dalam gitu. Karena nggak mudah juga melihat perubahan struktur, apalagi yang dikit-dikit dengan orang yang tidak biasa melihat. Mungkin boleh saya komparasi contoh waktu kita mengambil sampel malaria. Klinis malaria khas banget. Tapi begitu kita ambil negatif. Tapi begitu kita minta periksa ke salah satu ahli PK yang memang sudah jam terbangnya tinggi, dia langsung ketemu gitu. Itu juga saya pikir perlu komunikasi kita juga mungkin dengan PA kali ya. Di samping kita memperbaiki teknik pengambilan sampel, jumlah dan juga angle dari scope, kita juga harus pastikan komunikasi dengan PA juga lebih baik. Terutama kalau ada kasus-kasus yang memang agak meragukan. Oke, demikian Tracy. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Ya, poin tentang kita berkomunikasi dengan PA juga mungkin perlu ya. Artinya ketika kita ada langkah untuk duduk bersama dan juga lebih mendalam bagaimana rencana, bagaimana PA-nya saluran kencing dan sebagainya, kita akan lebih pasti juga jawaban yang diberikan oleh patologi anatomi. Ya, setuju Dokter Sarah. Jadi betul-betul memang waktu kita berikan surat pengantar juga deskripsinya harus lengkap banget, Karena terkadang mohon maaf tuh, nama ada, diagnosis nggak ada, atau sampel dari mana jaringannya nggak ditulis, ada juga tuh, atau sekedar hanya CA korektal gitu aja, tapi nggak di deskripsi hasil kolonoskopi. Itu mungkin juga memang di kita juga harus bisa ngecek dulu ya pengantar itu. Benar dok. Jadi kadang-kadang PA mengeluh seperti mendapatkan kucing dalam karung, maka tebak-tebakan ini jaringan apa, ya. Kemudian klinisnya seperti apa. Baik, terima kasih Dokter Azaki. Selanjutnya, apakah masih ada dari audiens yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Dari dokter muda ada? Baik, bila belum ada, saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi dok. Untuk gejala ini mungkin bukan screening ya, tapi kalau mungkin sudah ke tahap diagnosis ya. Artinya apabila ada orang dengan gejala obstruksi, perubahan bowel habit, kemudian ada kolik abdomen ataupun hematoskezia, maka yang ada dalam pikiran saya nih dok, mungkin itu adalah gejala dari saluran cerna bawah, ya, kolon yang lebih dekat ke rektum. Sedangkan apabila misalkan gejalanya adalah gejala absorpsi, defisiensi vitamin besi dan lain sebagainya, itu mungkin gejalanya lebih ke atas. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah pada kasus yang kita yakini bahwa ini sepertinya kelainannya ada di kolon yang lebih bawah, yang lebih distal, modalitas yang kita pilih itu adalah kolonoskopi seluruh saluran cerna atau sebatas fleksibel sigmoidoskopi saja. Sigmoidoskopi. Ya. Ya. Ya dok, mohon pencerahan. Ya, makasih Dokter Sarah. Yang paling penting pertama kali adalah kita harus bisa memprediksi kira-kira di mana nih lokasi CRC-nya seperti itu ya. Makanya anamnesis dan fisik haruslah lebih kuat seperti itu. Tadi misalkan ini ada obstruksi nih misalnya, obstruksi kita nggak tahu di mana ya, apakah di bawah, di kiri transversum ataupun di kanan di ascendent. Nah, kita harus bisa pastikan betul, kan ada inspeksi tuh abdomen. Ada nggak bagian yang memang asimetris yang memang lebih menonjol dibandingkan yang lain misalnya. Itu pertama. Kemudian lagi adakah kalau kita dulu bilangnya dalam Seifung
dalam kontur seperti itu. Kita juga bisa lakukan peristaltik, kita uji peristaltiknya. Secara teori, ketika dia bisik usus itu ada gangguan karena obstruksi, tergantung di mana letak obstruksinya kan. Jadi kalau dia misalnya obstruksi di kolon descendant, logika kita di transversum ataupun ascendennya pasti peristaltiknya akan meningkat di awalnya. Karena kan dia harus menerobos sumbatan itu. Kita ini boleh saya agak kembangkan sedikit pertanyaannya. Kalau dia di kiri, kita duga ada sumbatan, kita ketemu masih peristaltiknya akan meningkat di daerah transversum berarti kan? Dia kan harus melawan obstruksi itu, sehingga dia berusaha keras. Peristaltik juga akan lebih cepat dan lebih kuat. Walaupun nanti akhirnya ketika itu sumbatan tidak bisa diterobos, dia akan menjadi lemah. Seolah menjadi ilus paralitik, kan seperti itu. Jadi kalau kita mau periksa peristaltik jangan hanya 1-2 posisi maksud saya. Di semua posisi itu butuh kali. Bisa jadi mungkin yang di sebelah kanan, yang di ascendant itu dia tinggi sekali peristaltiknya. Tapi begitu di sebelah kiri yang di bawah nggak ada peristaltiknya. Berarti kan paling mungkin sumbatannya memang di kolon descendant atas ataupun flexura lienalis kan seperti itu. Karena dia kan nggak ada yang gerakan. Kebayang nggak nih yang saya ngomong nih? Kebayang. Agak-agak samar ya. Artinya Ya intinya pasti akan meningkat di tempat obstruksinya. Ya intinya bahwa peristaltik adalah satu hal penting yang harus dinilai untuk menentukan di mana letak obstruksi kalau memang dia ada obstruksi. Logikanya ketika peristaltik itu menemukan sumbatan dia akan meningkat peristaltiknya, bisik usus meningkat dia. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita menduga ada sumbatan di sebelah kiri left colon, berarti dia akan ada peningkatan peristaltik di transversum paling tidak. Ataupun di ascendennya. Sementara di bawah sumbatan itu akan terlihat atau terdengar bisa jadi lemah bisik usus walaupun nggak ada malah. Seperti itu. Nah, itu sebagai ilustrasi aja. Nah, tadi Dr. Sarah nanya, kapan fleksibel, kapan kolon yang kolon yang kolonoskopi semuanya. Nah, menurut hemat saya, selama bisa kolonoskopi, kita lakukan kolonoskopi. Kita betul-betul menyeluruh kita nilai. Pengalaman, walaupun kita ketemu di bawah, walaupun kita ketemu di bawah CRC-nya, ada lagi nanti CRC yang di atas gitu. Kita ketemu di rektum misalnya. Ada lagi ketemu tuh di kolon transversum. Nah, ketemu kita lagi. Mungkin beda kalau kita tidak bisa melewati CRC yang pertama, tumor yang pertama. Seperti itu. Kita cukup hanya sigmoidoskopi. Tapi ideal banget kita lakukan kolonoskopi secara menyeluruh dari anus sampai ke ilium terminal. Jadi kita bisa nilai semua segmen kolon sehingga kita tidak akan miss seperti itu. Baik itu polip, adenoma, walaupun memang sudah CRC, bahkan sudah ada keterlibatan di bawah mukosa seperti itu. Itu tuh Sarah. Ya, terima kasih dokter. Alhamdulillah ini sudah banyak juga ya diskusi, cukup panjang juga diskusi tadi. Apakah masih ada audiens yang ingin bertanya atau berdiskusi? Mungkin sebelum ada yang bertanya lagi, ada yang mungkin perlu kita lakukan walaupun kita belum punya. Mungkin kalau sudah ada onkologi nanti mungkin kita punya PET scan ya. PET scan. Jadi kalau kita ketemu misalnya ada kolorektal cancer ya, sudah di kemoterapi, sudah dibedah, sudah dikatakan dia remisi komplit atau dia sudah sembuh. Tapi kita mau prediksi atau mungkin kita mau evaluasi lagi apakah masih ada proses yang terjadi walaupun belum tampak dia. Misalnya tadi kita sudah CT scan hanya ketemu di liver metastasenya misalnya. Sudah di kemoterapi ternyata responnya bagus. Nah, sebenarnya belum tentu di tempat lain nggak ada. Terus PET scan, positron emission
tomografi, scanning. Jadi dia memang betul-betul dilihat ada nggak sumber lain yang walaupun belum tampak secara nyata seperti itu. Jadi kita bisa untuk evaluasi juga, dan kita juga bisa prediksi adakah kemungkinan muncul lagi CRC yang baru. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Dr. Azaki. Mudah-mudahan ke depan bisa ada modalitas tersebut di rumah sakit kita ya. Sehingga selain untuk perkembangan pengetahuan juga untuk pelayanan kepada pasien lebih baik lagi. Apakah masih ada audiens yang ingin bertanya? Baik, bila tidak ada, mungkin kita cukupkan di sini untuk sesi diskusinya. Saya akan coba rangkum, walaupun mungkin rangkuman saya tentu sangat jauh dari apa yang telah disampaikan oleh Dr. Zaki ya. Yang pertama ada berbagai modalitas untuk kita melakukan screening colorectal cancer. Namun pemilihan modalitas itu dengan jenis pasien, dari anamnesis, pemeriksaan fisik, serta ketersediaan fasilitas, juga tingkat spesifikasinya. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Muna mengenai polip, apabila dijumpai hasil endoskopinya polip ataupun kolonoskopinya polip, kapan kita harus lakukan screening? Ini dilihat kepada bentuk polipnya serta tingkat resikonya. Apabila misalkan bentuk polipnya sesil, barangkali resikonya lebih rendah dibandingkan yang polip ukurannya lebih besar dan bertangkai, maka untuk yang resiko rendah bisa dilakukan setiap 5 tahun sekali, sedangkan bagi yang resikonya lebih tinggi, usia sudah di atas 50 tahun, maka mungkin screeningnya harus lebih sering, bahkan bisa per tahun. Selanjutnya, apabila ditemukan pasien dengan polip di sepanjang GI tract-nya, bisa suatu familial adenoma polyposis, maka mungkin dia mengalami cancer itu 100% selama seumur hidupnya. Jadi kemungkinan untuk menjadi CRC sangat besar, sehingga harus dilakukan survei kolonoskopi lebih sering, dan apabila memungkinkan dilakukan politektomi yang serial. Selanjutnya untuk meningkatkan serta sampling hasil biopsi endoskopi, kita di penyakit dalam mungkin harus membenarkan serta harus terlatih untuk mengambil sampel yang benar. Hindari pengambilan sampel yang bias seperti pada jaringan yang ada jaringan nekrotiknya atau pada jaringan yang ada darahnya atau ulcernya. Kita perhatikan juga angle dari scope-nya pada kita mengambil sampel tersebut. Selain itu kita harus jalin kerjasama, sering duduk diskusi bersama dengan ahli anatomi, karena memang ini nggak bisa kita yang putuskan sendiri. Kita berdiskusi, lebih sering terbentuk pola pikir ke yang lebih spesifik ya. Namun apabila kita tidak pernah duduk diskusi, maka jawaban yang kita dapat juga mungkin lebih sering dapat jawaban yang bias. Ya. Demikian yang dapat saya rangkum, mudah-mudahan bisa mewakili diskusi kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin saya persilakan Dr. Azaki sebagai kata penutup ataupun pesan-pesan terkait dengan colorectal cancer. Saya persilakan kembali, Dok. Ya, terima kasih Dr. Sarah. Saya pikir alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk kuliah pakar. Sebenarnya bukan pakar ya, cuma lebih ke sharing aja. Di mana hari ini dihadiri oleh berbagai lapisan lah, kalau bilang teman sejawat penyakit dalam, kemudian dari PPDS yang calon penyakit dalam, dokter muda yang calon dokter. Jadi awareness kita terhadap kejadian CRC itu harus lebih kuat dan lebih tinggi. Apa yang kita harus lakukan tentu terutama pengenalan faktor resiko ya dari pasien-pasien yang kita rawat atau kita layani. Pengetahuan itu bisa kita perkuat dengan anamnesis yang baik, elaborasi faktor risiko yang ada, dan pemeriksaan fisik yang adekuat, termasuk DRE, Digital Rectal Examination, seperti itu. Semakin kita bisa mendiagnosis lebih baik dengan screening, baik itu yang invasif maupun yang non-invasif, tentu kita bisa mencegah mortalitas, dan tentunya morbiditas juga berkurang. Jadi kalau dibilang
prevention is better than cure. Inilah dia. Prevention adalah screening. Tentu kita tidak mau pasien-pasien di rumah sakit sudah dengan komplikasi metastasis baru kita rawat. Tentu mortalitas lebih tinggi. Jadi betul-betul ini screening adalah sangat penting. Sejauh ada kemudahan sarana prasarana, ada akses kepada pasien-pasien kita boleh anjurkan dan boleh kita lakukan. Jadi jangan tunggu pasien bergejala terlebih dahulu atau sudah parah baru kita baru kita sadar seperti itu. Ya, tetap sama-sama dan saya bersyukur sekali ada ada media seperti ini, ada kuliah seperti ini yang sharing. Dulu kita nggak ada, memang kita diskusi itu waktu KMR itu ya kita usulkan bahwa harus ada nih, ada tempat untuk kita curhat tapi ilmiah demikian. Terima kasih Dr. Sarah dan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa melayani pasien dengan lebih baik. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Dr. Azaki. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat dokter dan keluarga dan juga bagi kita kalau kita sharing lagi ilmu yang kita dapat juga akan menjadi amal jariah. Amin. Baik. Selanjutnya kita tutup pertemuan kuliah hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dia banyak kekurangan. Mudah-mudahan menjadi manfaat yang baik datangnya dari Allah, yang kurang baik ya mungkin itu adalah kelemahan dari saya. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama.